Adu kesiapan Timnas U22 vs negara tetangga jelang SEA Games 2025, siapa paling menjanjikan? Segrup dengan Indonesia, Presiden FAM sebut Timnas Malaysia tak prioritaskan Piala AFF U23 2023, kenapa? Jangan lupa subscribe channel Era Bola agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru. Persiapan Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 berada di tahap krusial setelah menuntaskan dua uji coba penting melawan Mali U22 di Stadion Pakansari. Dalam pertemuan pertama pada Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-3, namun 3 hari kemudian mereka menunjukkan perkembangan berarti dengan hasil imbang 2-2. Dua laga itu sekaligus menjadi bahan evaluasi awal bagi pelatih Indra Syafri sebelum bertolak ke Thailand. SEA Games 2025 bakal berlangsung pada 3–18 Desember, dan Indonesia ditempatkan di grup C bersama Myanmar, Filipina, serta Singapura. Dengan status juara bertahan, ekspektasi publik kembali tinggi. Indra Syafri pun dituntut mengulang sukses yang pernah diraihnya 2 tahun lalu. Namun, Indonesia bukan satu-satunya yang memanaskan mesin. Para pesaing di Asia Tenggara juga menjalani program uji tanding masing-masing. Thailand U22 selaku tuan rumah menjadi tim yang paling mencuri perhatian. Chang Suek muda menghajar India U22 dengan skor mencolok 4-0 di Bangkok, hasil yang mengirim sinyal kuat bagi para rival, terutama karena Indonesia sendiri gagal meraih kemenangan melawan India dalam 2 uji coba pada Oktober lalu. Vietnam U22 memilih jalur berbeda dengan terjun ke Piala Panda 2025. Mereka menghadapi lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi seperti China, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Meski finish sebagai juru kunci dengan 3 poin, ajang tersebut memberi pengalaman bertanding intens yang sangat berguna menjelang turnamen utama di Thailand. Di sisi lain, Malaysia U22 justru memicu perdebatan setelah tak mengagendakan uji coba pada November. Minimnya persiapan dianggap berpotensi menurunkan kesiapan tim. Jika melihat keseluruhan persiapan, Indonesia, Thailand, dan Vietnam terlihat paling siap menyongsong SEA Games 2025. Kini tinggal menunggu bagaimana performa mereka di laga sesungguhnya, apakah tren positif bisa berlanjut atau justru muncul kejutan baru di panggung Asia Tenggara. Euforia sepak bola Singapura meledak seketika saat skuad nasional mereka mendarat kembali di tanah air. Tim nasional Timnas Singapura disambut layaknya pahlawan setibanya di Bandara Changi pada Rabu tanggal 19 November tahun 2025, usai memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Ratusan penggemar memadati terminal kedatangan dengan membawa bendera nasional, syal, dan spanduk dukungan. Sorak-sorai dan nyanyian kemenangan menggema, merayakan berakhirnya penantian panjang The Lions untuk tampil di panggung tertinggi Asia melalui jalur kualifikasi murni. Kegembiraan ini beralasan, mengingat Singapura lolos secara dramatis setelah mengalahkan Hong Kong 2-1 di Stadion Kai Tak, Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Kemenangan tersebut menjadi sejarah baru karena sebelumnya Singapura hanya pernah tampil di Piala Asia 1984 sebagai tuan rumah. Di tengah suasana pesta tersebut, pelatih timnas Singapura, Gavin Lee, menyampaikan pesan emosional. Suasana perayaan semakin lengkap dengan kabar gembira mengenai apresiasi finansial bagi para pemain. Federasi Sepak Bola Singapura, FAS, memastikan guyuran bonus fantastis sebagai kado atas kerja keras tim. FAS menyiapkan bonus sebesar 2 juta dolar Singapura atau setara 25,5 miliar rupiah untuk skuad tersebut.
Penyerang muda Ilhan Fandi, yang menjadi pahlawan dengan gol kemenangannya, turut merasakan gelombang kebanggaan yang luar biasa dari masyarakat. Kepada semua orang di rumah, kemenangan ini untuk kalian. Perjalanannya panjang, ini sesuatu yang bisa dibanggakan seluruh negara dan saya sangat bangga menjadi orang Singapura, kata Ilhan Fandi penuh haru. Penyambutan meriah dan apresiasi besar ini diharapkan menjadi bensin baru bagi Singapura untuk menatap era kebangkitan sepak bola mereka di kancah internasional. Segrup dengan Indonesia, Presiden FAM sebut timnas Malaysia tak prioritaskan Piala AFF U23 2023, kenapa? Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin menyatakan bahwa Harimau Malaya tidak akan memprioritaskan turnamen Piala AFF U23 2023. Seperti yang diketahui, Piala AFF U23 2023 akan diselenggarakan di Thailand pada 17–26 Agustus tahun 2023. Dalam turnamen tersebut, Malaysia bergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia dan Timor Leste. Meskipun ikut berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2023 dan akan melawan timnas Indonesia, Malaysia menganggap bahwa itu bukanlah turnamen yang lebih penting dari Piala AFC. Ini bukan kompetensi yang kami fokuskan, ya AFF bukan laga bergengsi lagi bagi kami. Menang AFC adalah tujuan kami, biarkanlah timnas Indonesia dan Thailand yang menjuarainya Tambahnya, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, lebih memilih untuk mempersiapkan Piala AFC U23 2023 yang diselenggarakan oleh FIFA agar bisa melangkah jauh. Turnamen AFF U23 ini biasanya hanya sebagai persiapan dan latihan ringan saja untuk babak kualifikasi Piala AFC karena usai turnamen, kita juga akan ke Bangkok untuk babak final kualifikasi, ujar Hamidin, dikutip dari Stadium Astro. Meski demikian, Hamidin mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan pelatih timnas Malaysia U23, Ella Farasan. Ia ingin turnamen Asia Tenggara itu digunakan sebagai modal untuk persiapan kualifikasi AFC. Kami telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Ella Farasan dan kali ini, dia harus memastikan tim ini melangkah lebih jauh, katanya. Pria kelahiran 1965 itu juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Harimau Malaya Muda akan kehilangan banyak pemain karena ini bukan turnamen resmi. Tapi ingat, untuk kejuaraan AFF U23 ini tidak ada dalam kalender FIFA, jadi mungkin banyak pemain yang tidak bisa diturunkan karena ada yang terlibat di Liga Super atau Piala Malaysia saat itu, ujarnya. Ia kembali menegaskan bahwa mereka akan lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Asia dibandingkan AFF yang hanya level Asia Tenggara. Setelah itu, akan ada kualifikasi Piala AFC U23 yang lebih penting. Kami ditempatkan di grup H bersama Thailand, Bangladesh dan Filipina, di mana hanya tim terbaik dan 4 tim terbaik kedua yang akan lolos untuk turnamen utama tahun depan. Ini lebih penting karena ada dalam kalender FIFA, pungkasnya.